Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel kami di Tes Masuk Kerja. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang tes wawasan kebangsaan untuk persiapan FHCI 2025 ya. Ini paket yang pertama. Ini ada 10 soal. Silakan teman-teman mengerjakan terlebih dahulu. Peristiwa Bandung Lautan Api merupakan salah satu wujud bela negara di mana pembumi hangusan tersebut dianggap merupakan strategi yang tepat. Hal tersebut dilatar belakangi oleh, ini jawabannya A ya, para pejuang tidak rela jika kota Bandung dimanfaatkan pihak sekutu. Peristiwa Bandung Lautan Api pada 23 Maret 1946 merupakan bentuk nyata dari semangat bela negara. Para pejuang Republik Indonesia didukung oleh masyarakat memilih untuk membumi hanguskan kota Bandung agar tidak dapat digunakan oleh sekutu dan Nika atau Belanda sebagai basis militer mereka. Strategi ini menunjukkan bahwa para pejuang lebih memilih mengorbankan aset material demi mempertahankan kemerdekaan dan martabat bangsa. Tindakan ini didasari oleh semangat nasionalisme dan tekad untuk tidak membiarkan musuh mendapatkan keuntungan dari kota Bandung. Dengan demikian, alasan utama peristiwa ini adalah ketidakrelaan para pejuang terhadap potensi pemanfaatan kota Bandung oleh pihak sekutu. Kalau yang B ini kurang tepat karena peristiwa Bandung Lautan Api tidak terkait langsung dengan pembebasan tawanan, melainkan lebih kepada strategi militer untuk mencegah kota dimanfaatkan oleh sekutu. Kalau yang C kurang tepat karena justru peristiwa ini mencerminkan keberanian para pejuang untuk mengambil langkah strategis dalam melawan sekutu, meskipun dengan keterbatasan sumber daya. Kalau yang D kurang tepat, meskipun benar bahwa para pejuang memiliki keterbatasan senjata, alasan ini bukan latar belakang utama peristiwa tersebut. Keputusan membumi hanguskan Bandung didasari oleh strategi untuk tidak memberikan keuntungan strategis kepada musuh, bukan hanya karena kurangnya persenjataan. Kalau yang E kurang tepat, karena para pejuang tidak menyerahkan kota Bandung kepada sekutu, tetapi justru membakar kota tersebut sebagai bentuk perlawanan agar kota tidak jatuh ke tangan musuh dalam kondisi utuh. Oke, lanjut nomor 2. Perkembangan nasionalisme yang mengarah pada upaya untuk melakukan pergerakan nasional guna seakan melawan penjajahan tidak bisa lepas dari peran berbagai golongan yang ada dalam masyarakat seperti golongan terpelajar atau kaum cendekiawan, golongan profesional, dan golongan pers. Golongan terpelajar dalam masyarakat Indonesia saat ini termasuk dalam kelompok elit sebab masih sedikit penduduk pribumi yang dapat memperoleh pendidikan. Kesempatan memperoleh pendidikan merupakan sebuah kesempatan yang istimewa bagi rakyat Indonesia. Semangat nasionalisme kaum terpelajar dalam membangun pendidikan skala nasional pada masa kemerdekaan didasarkan pada corak pendidikan nasional berlatar belakang barat dan terbatas. Pada masa pergerakan nasional, pendidikan yang diberikan oleh kolonial Belanda bersifat terbatas, baik dalam akses maupun orientasinya. Corak pendidikan ini didasarkan pada sistem barat yang hanya melayani kebutuhan kolonial dan memprioritaskan golongan tertentu atau elit. Semangat kaum terpelajar muncul karena adanya keinginan untuk mengubah sistem pendidikan kolonial yang terbatas menjadi pendidikan yang lebih inklusif dan relevan dengan keutuhan bangsa. Corak pendidikan
berlatar barat dan terbatas menjadi faktor pendorong bagi kaum terpelajar untuk memperjuangkan sistem pendidikan yang lebih berorientasi nasional, memajukan rakyat pribumi, dan mendukung perjuangan kemerdekaan. Kalau yang A itu kurang tepat karena masalah semangat nasionalisme kaum terpelajar lebih berkaitan dengan keterbatasan akses dan corak pendidikan, bukan pada hasil lulusan. Kalau yang B kurang tepat karena banyak masyarakat pribumi justru ingin mendapatkan pendidikan, namun mereka terhalang oleh sistem pendidikan kolonial yang diskriminatif, bukan karena ketidaktertarikan. Kalau yang C kurang tepat karena meskipun benar bahwa kolonial membatasi akses pendidikan, jawaban ini tidak cukup menjelaskan faktor semangat nasionalisme kaum terpelajar. Fokus utama pada corak pendidikan yang terbatas dan eksklusif. Kalau yang D itu kurang tepat karena pendidikan kolonial memang tidak memaksudkan untuk memberdayakan masyarakat pribumi, tetapi hal ini tidak secara langsung menjelaskan semangat nasionalisme kaum terpelajar dalam membangun pendidikan nasional. Oke, lanjut nomor 3. Cinta tanah air berarti membela dari segala macam gangguan dan ancaman yang datang dari manapun. Cinta tanah air merupakan rasa kebanggaan, rasa memiliki, rasa menghargai, rasa menghormati, dan loyalitas yang tinggi yang dimiliki oleh setiap individu pada negara tempat ia tinggal, yang dapat tercermin dari perilaku membela tanah airnya, menjaga dan melindungi tanah airnya, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negaranya, serta mencintai adat dan budaya yang dimiliki oleh bangsanya. Berikut ini contoh dari cinta tanah air yang merupakan perwujudan upaya pembelaan negara, yaitu A ya, mengutamakan penggunaan barang-barang produk dalam negeri karena dapat menggerakkan roda perekonomian. Cinta tanah air sebagai bentuk upaya pembelaan negara mencakup tindakan yang mendukung kemajuan bangsa, menjaga kedaulatan, dan memperkuat polisi negara dalam berbagai aspek termasuk ekonomi. Mengutamakan produk dalam negeri adalah bentuk konkret cinta tanah air karena mendukung industri lokal yang dapat meningkatkan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat, mengurangi ketergantungan pada produk luar negeri sehingga ekonomi nasional menjadi lebih mandiri. Merupakan bentuk loyalitas dan kebanggaan terhadap hasil karya anak bangsa. Tindakan ini sejalan dengan semangat membela dan menjaga negara melalui kontribusi dalam penguatan ekonomi nasional. Kalau yang B kurang tepat, meskipun merupakan tindakan positif, ini lebih berkaitan dengan kepatuhan hukum dan kedisiplinan warga negara, bukan secara langsung mewujudkan cinta tanah air sebagai wujud pembelaan negara. Kalau yang C ini kurang tepat karena pandangan ini cenderung menunjukkan sikap chauvinisme, bukan cinta tanah air yang sehat. Cinta tanah air tidak berarti merendahkan bangsa lain, melainkan membangun rasa bangga secara positif tanpa sikap merendahkan. Kalau yang D kurang tepat, sikap ini justru bertentangan dengan cinta tanah air, menghormati budaya asing itu baik, tapi menganggap budaya sendiri lebih rendah adalah bentuk kurangnya rasa bangga terhadap identitas nasional. Kalau yang E kurang tepat, karena hal ini merupakan tindakan yang baik, namun lebih berkaitan dengan pendidikan hukum dan kesadaran masyarakat, bukan perwujudan cinta tanah air secara langsung dalam konteks pembelaan negara. Oke, lanjut nomor 4. Indonesia adalah bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat tanpa mengenal
chauvinistik atau kecintaan berlebih pada tanah air dan merendahkan bangsa lain. Indonesia merupakan bagian dari masyarakat bangsa-bangsa di dunia. Indonesia merupakan bagian dari kemanusiaan universal yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan mengembangkan persaudaraan berdasarkan nilai keadilan dan keadaban. Hal tersebut terkandung dalam nilai Pancasila, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Berikut ini contoh dari penerapan kemanusiaan yang adil dan beradab kecuali B ya. Hidup sederhana dan tidak menggunakan kekayaan untuk berfoya-foya. Hidup sederhana dan tidak berfoya-foya adalah ketindakan yang mencerminkan kepribadian yang baik, namun tidak secara langsung berkaitan dengan penerapan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua menekankan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia, sikap adil terhadap sesama, menghargai martabat manusia, dan menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Hidup sederhana lebih erat berkaitan dengan sikap moral dan etika pribadi, serta mungkin mencerminkan nilai-nilai Pancasila secara umum, namun bukan contoh spesifik dari penerapan sila kedua. Oke, lanjut nomor 5. Keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Meskipun masyarakat Indonesia terdiri dari latar belakang budaya, agama, serta etnis yang berbeda, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI tetap menjadi prioritas utama yang dijaga bersama. Negara Indonesia berbentuk kesatuan sebagaimana diatur dalam konstitusi dan bentuk tersebut tidak dapat diubah. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia memiliki rasa persatuan yang tinggi di mana seluruh elemen bangsa merasa bahwa kebinekaan harus tetap dirawat dan dijaga demi mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, bangsa Indonesia merasakan bahwa memiliki kesamaan visi. Bangsa Indonesia meskipun terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan golongan tetap bersatu karena memiliki kesamaan visi dalam menjaga persatuan dan kesatuan negara. Kesamaan visi tersebut adalah menjaga keutuhan NKRI, menjunjung tinggi semangat Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu, serta membangun bangsa bersama-sama dengan menghargai keberagaman. Prinsip ini mendorong terciptanya kesadaran bahwa perbedaan yang ada bukan penghalang, melainkan kekuatan yang menyatukan bangsa dalam tujuan yang sama. Kalau yang A kurang tepat, karena pernyataan ini salah. Persatuan Indonesia tidak didasarkan pada perasaan superioritas atau merasa lebih tinggi dari bangsa lain. Sebaliknya, persatuan dibangun atas dasar kesetaraan dan kebersamaan di tengah keberagaman. Kalau yang B kurang tepat, karena meskipun Indonesia memang kaya akan budaya nasional, kekayaan budaya saja bukan alasan utama menjaga kesatuan. Yang lebih penting adalah kesamaan visi dalam menjaga persatuan di tengah perbedaan. Kalau yang D kurang tepat, karena bangsa Indonesia menyadari bahwa keberagaman membutuhkan kerjasama dan kebersamaan, bukan individualisme atau hidup sendiri. Persatuan dan kerjasama antar golongan adalah kunci keberhasilan bangsa. Kalau yang E kurang tepat, karena persatuan dan kesatuan tidak hanya didasarkan pada kemampuan memenuhi kebutuhan material, tetapi juga pada nilai-nilai yang lebih mendalam, seperti kesamaan visi dan semangat kebangsaan. Oke, lanjut nomor 6. Di lingkungan yang multikultural sering terdengar perbincangan yang diwarnai logat khas daerah masing-masing.
Pemaknaan atas peristiwa tersebut dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika adalah B ya, keragaman logat perbincangan menjadi kekayaan untuk saling memahami. Dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika, keragaman logat dalam sebuah lingkungan multikultural bukanlah penghalang, melainkan aset yang memperkaya interaksi sosial. Logat khas daerah masing-masing mencerminkan identitas budaya dan menjadi cara untuk saling memahami, menerima, dan menghormati perbedaan. Hal ini sejalan dengan semangat persatuan dalam keberagaman yang menjadi dasar konsep Bhinneka Tunggal Ika. Keragaman logat dalam perbincangan memungkinkan masyarakat untuk belajar dan memahami perspektif budaya lain sehingga mempererat persatuan dan mendorong harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau yang A kurang tepat karena pernyataan ini benar tetapi kurang spesifik dalam menjawab soal yang menyoroti logat perbincangan. Fokus pada logat sebagai media untuk saling memahami lebih sesuai dengan konsep interaksi yang ditekankan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Kalau yang C kurang tepat karena pernyataan ini bertentangan dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Menyeragamkan logat justru menghilangkan keunikan dan keragaman budaya daerah yang menjadi bagian penting dari identitas nasional. Kalau yang D kurang tepat, walaupun pernyataan ini benar dalam konteks umum, tetapi tidak langsung menjawab aspek saling memahami yang ditekankan dalam soal. Fokus pada keragaman sebagai kekayaan untuk interaksi lebih relevan. Kalau yang E kurang tepat karena Bhinneka Tunggal Ika itu justru menekankan penghormatan terhadap keberagaman. Perundungan tidak mencerminkan nilai persatuan dalam keberagaman. Oke, lanjut nomor 7. Indonesia dianugerahi kekayaan yang tidak hanya terbatas pada alam, tetapi juga keragaman budaya, suku, bahkan agama oleh Sang Pencipta. Dalam kerangka mempertahankan anugerah budaya tersebut, perilaku yang dapat dilakukan oleh warga negara Indonesia adalah A ya, menghormati budaya yang ada di masyarakat dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman budaya dan untuk mempertahankan serta menghormati kekayaan ini, warga negara perlu mengembangkan sikap toleransi dan penghargaan terhadap budaya-budaya yang ada. Menghormati budaya dengan segala kelebihan dan kekurangannya mencerminkan sikap inklusif yang mendukung pelestarian budaya lokal tanpa diskriminasi atau sikap meremehkan. Hal ini sesuai dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika yang mendorong persatuan dalam keberagaman. Sikap menghormati tidak hanya membantu menjaga identitas budaya, tetapi juga mendorong harmoni dalam kehidupan bermasyarakat di mana berbagai perbedaan dapat hidup berdampingan. Kalau yang B kurang tepat karena pernyataan ini tidak sepenuhnya benar. Tradisi yang dianggap tidak relevan sebaiknya tidak langsung dibuang, melainkan bisa direfleksikan, dilestarikan, atau dimodifikasi sesuai dengan konteks zaman, karena tradisi adalah bagian penting dari identitas bangsa. Kalau yang C kurang tepat, karena menyukai budaya luar bukan hal yang salah, tetapi terlalu berfokus pada budaya luar dapat mengurangi perhatian terhadap budaya lokal. Hal ini tidak sesuai dengan upaya mempertahankan anugerah budaya Indonesia. Kalau yang D kurang tepat, karena sikap ini mencerminkan chauvinisme budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Menganggap budaya sendiri paling benar dapat mencerminkan konflik dan menghambat pertukaran nilai positif antar budaya. Kalau yang E kurang tepat karena fokus pada teknologi memang penting, tetapi meninggalkan budaya sama sekali adalah sikap yang salah. Budaya dan teknologi bisa berjalan berdampingan di mana teknologi dapat digunakan untuk mendukung pelestarian budaya. Oke, lanjut nomor 8.
Pada suatu hari di tempat ibadah diadakan kegiatan ceramah yang mendatangkan pembicaraan tokoh agama. Pembicara menyampaikan pro dan kontra ideologi Pancasila apabila ditinjau dari ajaran agama. Berdasarkan cerita tersebut, respon manakah yang paling tepat yang sesuai dengan konsep kebinekaan untuk menghadapi tindakan di atas? Ini adalah C ya. Setelah kegiatan keagamaan selesai, menemui pembicara untuk berdiskusi tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Respon yang paling tepat sesuai dengan konsep kebinekaan adalah berdiskusi secara damai dan terbuka. Untuk menyampaikan pandangan, sikap ini mencerminkan penghormatan terhadap perbedaan pendapat sekaligus menunjukkan cara yang bijak untuk mengklarifikasi informasi tanpa menimbulkan konflik. Konsep Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan untuk menghadapi perbedaan dengan dialog, toleransi, dan pengertian, bukan dengan konfrontasi atau tindakan yang dapat memperkeruh situasi. Melalui diskusi, kita dapat menjelaskan peran Pancasila sebagai ideologi negara yang mencakup nilai-nilai keagamaan, toleransi, dan persatuan. Hal ini juga membantu menciptakan pemahaman bersama tanpa menyalahkan atau menyerang pihak lain. Kalau yang A itu kurang tepat karena tindakan ini terlalu konfrontatif dan dapat memicu konflik. Konsep kebinekaan mengedepankan dialog, bukan pemaksaan atau penghentian sepihak kecuali jika acara terbukti melanggar hukum. Kalau yang B kurang tepat karena melaporkan ke pihak berwajib tanpa mencoba berdialog terlebih dahulu bukanlah solusi yang sesuai dengan semangat kebinekaan. Laporan semacam ini dapat dianggap represif dan menimbulkan ketegangan, terutama jika tidak ada bukti kuat bahwa informasi yang disampaikan benar-benar salah atau berbahaya. Kalau yang D kurang tepat, karena meskipun ini mungkin solusi jangka panjang, tindakan ini tidak relevan untuk merespon situasi yang sedang terjadi. Fokusnya adalah pada upaya dialog langsung untuk mengatasi perbedaan pemahaman dalam konteks kebinekaan. Kalau yang E kurang tepat, meskipun mengingatkan pembicara adalah tindakan yang positif, melakukannya di tengah acara dapat dianggap tidak sopan dan memicu konflik. Kebinekaan mengajarkan penghormatan terhadap proses sehingga waktu yang tepat untuk menyampaikan pandangan adalah setelah acaranya selesai. Oke, lanjut nomor 9. Keberagaman menunjuk pada realitas sosio-kultural masyarakat Indonesia yang terdiri dari aneka macam suku, ras, agama, bahasa, budaya, dan lain-lain. Realitas itu tak dapat ditolak untuk diingkari karena merupakan anugerah Tuhan. Ia hanya bisa diterima, diakui, serta disyukuri sebagai suatu pemberian berkah atau given. Siapapun tak akan bisa lari dari kenyataan tersebut. Ini merupakan sunnatullah atau keniscayaan yang berlaku bagi semua makhluk hidup di bumi. Berdasarkan narasi tersebut, pernyataan yang paling tepat tentang keragaman adalah C ya, keberagaman adalah suatu yang harus diterima dan disyukuri. Pernyataan ini sesuai dengan pendekatan yang mengakui dan menghargai keberagaman sebagai anugerah Tuhan yang tidak dapat ditolak atau diingkari. Hal ini mencerminkan sikap positif terhadap keragaman sebagai bagian dari kehidupan sosial dan budaya yang harus diterima serta disyukuri oleh semua individu dalam masyarakat. Oke, untuk soal nomor 10 silakan teman-teman jawab di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang akan mengikuti tes BUMN ya nanti di tahun 2025. Insya Allah kalau buka. Ditunggu saja part-part berikutnya ya. Oke, terima kasih.